Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjutkan bahasan kita bedah buku Bulughul Maram. Semoga Allah berkahi dan kita masuk sekarang ke bab persaksian. Setelah sebelumnya kita sudah membahas bab peradilan, dan hadis yang terakhir adalah hadis nomor 1196 yang Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal khasmaini yaqudani baina yadil hakim, bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan keputusan bahwa dua orang yang bertikai harus duduk di hadapan hakim. Jadi tidak boleh yang satu tidak ada, yang satu ada. Ya. Ini jauh lebih tepat supaya argumentasi juga yang disampaikan juga tepat. Jadi kebenaran akan diberikan juga kepada orang yang tepat. Begitu juga sebelumnya sudah cukup banyak hadis kita sebutkan tentang bahayanya orang menjabat menjadi hakim. Dia sangat terancam, ya, seperti dia sedang menginjak tombak yang tajam. Dan dia bisa mendapatkan pahala atau malah menjadi hukuman yang berat bagi dia. Dan ini sudah kita panjang lebar jelaskan bagaimana bahayanya tentang kedudukan mereka dan bagaimana keadaan sekarang ini di akhir zaman. Mereka malah berlomba-lomba atau banyak di antara kaum muslimin berlomba mengejar jabatan ini hanya karena nama atau uang, ya, atau apalah yang berhubungan dengan masalah urusan dunia. Padahal sebenarnya tanggung jawabnya depan Allah hari kiamat sangat besar. Kita masuk ke masalah persaksian. Hadis pertama nomor 1197 dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'alaha." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebaik-baik para saksi, yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta kesaksiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim jilid 3 halaman 1344. Hadis pertama yang diangkat oleh Ibnu Hajar rahimahullah ini adalah hadis yang mulia, di mana disebutkan tentang keutamaan orang yang jadi saksi, asal memang dia benar-benar tahu kejadian dan dia tahu dia akan datang membela kebenaran karena Allah, maka ini adalah orang yang paling besar pahalanya. Ya, misalnya dia mengatakan, benar saya siap menjadi saksi karena saya tahu kejadian tersebut. Ya, misal contoh. Dan memang yang dia lakukan adalah untuk mencari kebenaran, maka ini kedudukannya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu di sini maksudnya adalah dia tahu kebenaran, ya. Kalau ada orang datang menawarkan kesaksian sementara dia jahil, dia batil, dia bodoh dan dia salah, tapi tetap dia ngotot mungkin karena hanya menerima uang, seperti banyak terjadi di pengadilan-pengadilan agama sekarang. Sebagian orang sengaja menjual jasa kesaksian palsu, ya, untuk membuat si suami istri bercerai misalnya, atau di peradilan secara umum di mana mereka datang memberikan kesaksian bahwasanya tanah ini milik fulan, rumah ini milik fulan, building ini milik fulan, padahal sebenarnya tidak, dengan menerima uang yang haram. Maka ini berbahaya sekali karena banyak dosa-dosa besar yang menumpuk di situ. Yang pertama masalah sogok menyogok yang haram karena dia akan terima uang sogokan. Kemudian kedustaan dia dalam memberikan kesaksian. Kemudian juga dia akan memberikan orang yang telah dia tolong itu harta haram. Dan yang terakhir adalah dia melakukan dosa kezaliman kepada yang diambil haknya. Jadi tumpuk-tumpuk dosa dalam masalah seperti ini. Kemudian hadits yang selanjutnya nomor 1198 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna khairakum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yakunu qawmun yashhaduna wa la yustashhadun, wa yakhununa wa la yu'tamanun, wa yanziruna wa la yufun, wa ya'adharu fihi musiman." Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah generasiku.
Maksudnya ambillah dari generasiku para sahabat. Kemudian orang-orang berikutnya, belajarlah dan ambillah ilmu dari para tabi'in. Kasus-kasus yang terjadi di antara kehidupan atau dalam kehidupan mereka. Apapun hukumnya atau masalahnya. Kemudian akan ada kaum setelah tabi'in tersebut. Maaf, datang setelahnya kemudian ya. Saya ulangi, sungguhnya sebaik-baik kalian adalah generasiku, para sahabat ridwanullah alaihim. Kemudian orang-orang yang berikutnya, para tabi'in yang belajar dari para sahabat. Kemudian orang-orang yang datang berikutnya, para tabi'in. Yang dikenal dengan 3 generasi emas Islam. Ya, jadi kita kalau mau apa-apa kembali kepada mereka. Ini yang diistilahkan dengan kembali kepada salafus salih. Orang-orang salaf sebelum kita yang salih. Kemudian kata Nabi SAW, setelah generasi ini terjadi hal-hal yang kurang baik di tengah umat Islam. Dan ini mujizat Nabi SAW, beliau mengatakan kemudian akan ada satu kaum. Makna satu kaum berarti bukan semua umat Islam. Tapi akan ada segelintir di antara mereka. Kaum ini 3 orang ke atas baru diistilahkan dengan kaum. Sekelompok di antara mereka yang memberikan kesaksian padahal mereka tidak diminta memberikan kesaksian. Mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bernazar dan tidak menunaikannya. Dan tampak kegemukan pada mereka. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari sebutkan di jilid 3 halaman 224 dan Imam Muslim jilid 4 halaman 1964. Kita bedah sedikit hadits ini teman-teman sekalian. Sabda baginda Nabi SAW, sungguhnya sebaik-baik adalah generasiku. Ini mutlak berarti Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran dari para sahabat. Makna sebaik-baik generasi artinya seluruhnya sahabatku ambil pelajaran dari mereka. Tentu sahabat sudah kita sebutkan definisinya ya. Terutama di bahasan tablik akbar sahabat di masjid kita ini setiap Sabtu kedua dalam setiap bulannya. Maka sahabat itu adalah orang yang menyaksikan Nabi SAW atau hidup semasa dengan Nabi atau hadir bersama Nabi SAW ya. Dia bisa saksikan dengan mata atau dia hidup bersama Nabi SAW. Ya, pernah berbau dengan Nabi walaupun dia buta misalnya seperti Ibnu Maktum. Tetap dihitung sahabat. Orang yang menyaksikan Nabi SAW dengan mata kepalanya atau hidup bersama beliau SAW di kota Madinah bersama Nabi. Walaupun dia tidak sempat lihat, beriman pada beliau dan meninggal dalam keadaan iman tersebut. Berarti kalau salah satu potongan definisi sahabat ini hilang, dia bukan sahabat. Misal, dia hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak bersama Nabi. Seperti kasus Shuraih Al-Qadhi, seorang tabi'in besar yang hidup beriman di zaman Nabi SAW tapi tidak sempat hidup bersama Nabi di Madinah atau melihat Nabi dengan mata kepala. Seperti juga Abu Muslim Al-Khulani. Ini semua orang-orang yang sangat terkenal beriman. Pas dia tiba di Madinah, baru kemarin Nabi SAW dikubur. Maka dia tidak sempat jadi sahabat. Nah ini masuk generasi tabi'in. Beriman pada beliau berarti yang tidak beriman tidak dimasuk dalam sahabat. Seperti para munafikin. Ya, karena ada orang mungkin salah faham. Dia pikir orang munafik ya kalau begitu masuk dalam kategori sahabat. Jelas tidak. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi SAW. Mereka pura-pura saja. Makanya namanya munafik. Dan meninggal dalam keadaan iman itu berarti semua yang murtad tidak meninggal dalam keadaan iman maka dia keluar dari kategori sahabat. Seperti para penolak pembayar zakat. Pengikut-pengikut nabi-nabi palsu di akhir hidup Nabi SAW misalnya. Maka semua itu tidak masuk dalam kategori sahabat. Kemudian yang datang setelahnya maksudnya langsung yang belajar dari para sahabat yaitu tabi'in. Generasi emas umat Islam yang kedua ya. Di zaman tabi'in inilah muncul tokoh-tokoh Islam yang sangat masyhur, Atha bin Abi Rabah, ya, Atha al-Khurasani, Sufyan al-Thawri, kemudian Sa'id al-Musayyab, Sa'id bin Jubair, ya, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain, Muhammad bin tabi'in yang lain, Muhammad bin Sirin dan yang lainnya. Ini semua Urwah bin Zubair, orang-orang yang sangat masyhur dengan kesolehannya. Lalu datang setelah itu generasi yang setelahnya tabi'in. Nah di generasi inilah muncul 4 imam madhab. Ya, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Dan
di akhir zaman kehidupan tabi'in juga ini muncullah juga 6 ulama hadis, ya, yang masyhur Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Jadi memang generasi-generasi emas. Dan memang sampai sekarang mereka yang jadikan sebagai rujukan umat Islam. Ibnu Hajar mengangkat dalam hadis ini dalam bab kita karena ada alasannya. Artinya semua permasalahan kasus peradilan kalian, persaksian kalian yang kalian butuhkan dalam hukum, ya, dalam masalah ekonomi, dalam politik, ya, dalam sosial, kembalilah kepada generasi emas ini. Kemudian Nabi SAW menyebutkan akan datang setelah mereka. Bisa diambil dari potongan hadis ini adalah orang-orang yang tidak mau mengambil lagi pelajaran dari 3 generasi emas itu. Mereka mau sendiri, berhukum sendiri. Oleh karena itu terjadilah sifat-sifat mereka. Di antara sifatnya tadi adalah yang pertama, mereka memberikan kesaksian padahal mereka tidak diminta memberikan kesaksian. Bagaimana kita mempertemukan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya? Hadis sebelumnya, saksi yang paling afdal adalah yang datang sebelum diminta. Hadis ini justru orang yang buruk adalah tidak diminta kesaksian lalu dia berikan kesaksian. Maka perbedaannya adalah hadis yang sebelumnya ada kalimat mereka memberikan kesaksian sebelum diminta tapi dalam kebenaran. Jadi kita tahu ini ada kebatilan. Kalau kita datang berikan kesaksian maka yang tepat mendapat kebenaran atau benar akan dimenangkan. Lalu kita tawarkan diri, kita tahu kebenaran. Itu maksud dalam hadis yang pertama. Mereka saksi yang terbaik. Kalau hadis yang kedua ini yang menitik beratkan bahwasanya mereka ciri orang yang buruk memberikan kesaksian sementara mereka tidak diminta, maksudnya dalam kebatilan. Jadi dia tahu ini batil, dia datang tawarkan diri, udah saya siap jadi saksi deh supaya kau cerai. Yang penting bayar saya berapa misalnya. Atau yang penting kau dapat itu, nanti bagi saya sekian. Maka dibuatlah kesaksian palsu. Dan ini teman-teman termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan induk dosa-dosa besar, syirik kepada Allah. Gitu kan. Kemudian beliau sebutkanlah beberapa pelanggaran-pelanggaran, membunuh jiwa yang tanpa hak dan segala macam. Terus Nabi lagi bersantai waktu itu, lagi sandarin siku beliau di tanah dan santai menyampaikan. Kemudian beliau tiba-tiba duduk lalu mengatakan wa syahadatuz zur, dan kesaksian palsu. Ya, ini termasuk induk dosa besar dan beliau mengulangi itu dan saksi palsu dan kesaksian palsu sampai kata para sahabat kami berharap Nabi SAW diam saja. Kita bisa bayangkan teman-teman kalau sejam kita taklim atau 2 jam kita taklim, saya cuma bilang, ya teman-teman sekalian, tidak boleh kasih kesaksian palsu. Saya ulangi lagi, haram kesaksian palsu. Terus begitu. Dan telinga antum tiap saat dengar itu. Bengkak juga telinga kita. Ya. Jadi Nabi SAW sebutkan karena besarnya masalah ini. Karena memberikan kesaksian palsu ini bahaya sekali. Sementara dia tidak benar. Ya. Maka ini dimaksudkan dengan hadis kedua. Karena tadi saya bilang ada banyak dosa-dosa besar. Yang pertama pasti dia akan terima sogok menyogok. Karena diberikan uang dari situ. Dia disogok untuk memberikan kepalsuan. Kemudian yang kedua dia sendiri buat kepalsuan atau dustaan itu. Yang ketiga dia mendukung orang yang zalim untuk memakan harta haram. Yang keempat dia menzalimi orang yang diambil haknya. Karena kesaksian dia. Ya, makanya ini teman-teman yang jadi saksi ini hati-hati. Para pengacara berhati-hati. Anda berada di 2 ujung tombak. Ya, bisa menusuk Anda atau Anda gunakan itu sebagai kebenaran. Ya. Kalau menusuk Anda kan Anda gunakan dalam kesalahan, membela orang yang batil. Kalau kita gunakan untuk yang baik, maka kita akan menggunakan tombak itu untuk menyerang musuh. Yang kedua, ciri mereka adalah mereka berkhianat dan tidak dipercaya. Ya. Jadi susah kita melihat mana yang bisa dipercaya orang ini. Semuanya yang kita titipkan sama dia, perkataan, apalah, barang, materi, hilang semuanya. Tidak ada sesuatu yang bisa dipegangi.
Titip apa saja semuanya lupa, semuanya tidak tahu, semuanya dicuri, dipotong, segala macam. Maka ini ciri mereka. Tentu ini orang-orang yang tidak mengikuti generasi pertama ya. Kalau mengikuti generasi pertama tidak akan seperti ini keadaan mereka. Dan ini bahaya sekali. Berkhianat berarti dia mengambil bagian yang bukan bagian dia. Kemudian mereka bernadar dan tidak menunaikannya. Sementara nadar kita tahu ya, wajib kalau sudah terpenuhi apa yang dia inginkan. Dan yang terakhir tampak kegemukan pada mereka, kata ulama hadis adalah mereka karena hidup dari harta haram, jadi mereka makmur karena menerima uang ini uang itu padahal haram, jadi kan sogokan, maka karena itu mereka gemuk. Tentu di sini bukan hinaan bagi orang yang gemuk, karena bisa saja orang gemuk itu karena uang halal, tetapi ini menggambarkan tentang karena mereka sudah tidak kerja lagi, cuma terima sogokan segala macam, akhirnya mereka gemuk karena harta haram itu. Hadis selanjutnya nomor 1199 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, la tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inah wala dhi ghimrin ala akhih wala tajuzu syahadatul qani'i li ahli bait. Tidak diterima kesaksian lelaki pengkhianat atau perempuan dan perempuan pengkhianat, dan kesaksian orang yang mempunyai rasa dengki terhadap saudaranya, serta tidak boleh kesaksian pembantu untuk majikannya. Hadis ini riwayat Ahmad dan juga Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid 2 halaman 204, dan lafaz ini dimilikinya atau milik Imam Ahmad. Dan Abu Daud juga sebutkan di jilid 3 halaman 306 dengan sanad hasan tentunya. Hadis ini juga dibagi 3 oleh para ulama, atau ada 3 peringatan dari Nabi SAW tidak diterima kesaksian. Dari yang pertama, lelaki pengkhianat dan perempuan pengkhianat. Kata ulama hadis adalah orang yang pernah berkhianat walaupun sekali, tapi dia belum pernah taubat, maka tidak diterima sama sekali kesaksiannya. Tidak boleh dikatakan. Makanya saksi semua dicek. Ini orang pengkhianat bukan? Ya, pengkhianat itu dilihat dari hal-hal yang kecil. Dia pernah khianati keluarganya enggak? Dia pernah khianati anaknya enggak? Dia pernah khianati apapun yang dia pernah khianati, maka tidak boleh diterima kesaksiannya. Kemudian kesaksian yang kedua, orang yang mempunyai rasa dengki terhadap saudaranya. Jadi tidak boleh kita datangkan orang yang dasarnya benci kepada orang yang sedang bertikai dalam pengadilan. Karena pasti dia akan mendukung siapa orang yang dia tidak benci, dan dia akan terus menyerang orang yang dia benci. Dan yang terakhir, tidak boleh orang rumah memberikan kesaksian orang yang tidak boleh orang yang serumah memberikan kesaksian. Yang dimaksud di sini adalah terjemahannya bisa masuk pembantu atau masuk seluruh kerabat, ya. Termasuk orang tua pada anak misalnya, ya. Selama mereka memang punya belas kasih sama-sama satu rumah, maka kemungkinan pasti dia akan cenderung pada orangnya dan bukan kebenarannya. Hadis ini termasuk asas agama yang mulia, teman-teman sekalian, di mana seorang muslim tidak boleh sama sekali memberikan kesaksian sembarangan, ya, sehingga akhirnya dia menzalimi orang lain. Dan tidak boleh kita tarik saksi kalau kita tidak punya saksi, ya sudah. Berarti kasus ini kita sudah tidak bisa bahas lagi, gitu. Masalah kita dizalimi, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Perlu teman-teman ketahui, siapapun di antara kita yang ditipu oleh orang, mungkin memang ada sesuatu yang Allah inginkan dengan harta yang diambil itu. Mungkin harta itu bercampur baur antara haram dengan halal, sehingga yang haram Allah berikan kepada orang yang layak memakannya, dan Allah tidak berikan kepada kita. Lalu kemudian Allah ganti kepada yang lain. Kita misalnya baru beli handphone terus hilang. Tak usah, tidak ada gunanya. Kita marah-marah tidak akan mengembalikan handphone itu. Ikhtiar mencari lagi, ya. Cari jalan keluar, mungkin ingat, mungkin berusaha untuk menangkap pencurinya. Mungkin bisa. Tetapi kalau kita tidak punya daya lagi, ya sudah. Kita bertawakal kepada Allah dan sangka baik. Mungkin memang handphone itu ada uang haramnya. Mungkin begini dan begitu. Kita sangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka sangat pekah sekali menangkap sinyal-sinyal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu sinyal kegembiraan,
Seperti misalnya dia mimpi baik melihat Ka'bah, kemudian dia pergi ke Mekah, umrah atau haji, atau dia mimpi masuk dalam surga, dia gembira dengan itu. Begitu juga dengan, atau dia semangat ibadah, maka dia merangkul semangat itu, dia baca Al-Quran segala macam. Dan ada juga orang, bisa juga dia peka dalam hal-hal peringatan Allah. Ya. Kalau teman-teman ada yang ikuti, ada ceramah saya, bedah buku, khusus hari Jumat pertama dan ketiga di Tebet Mas, di daerah Tebet, di rumah makan, salah satu rumah makan di situ. Itu kita bedah buku Ad-Da' wad-Dawa tentang masalah penyakit hati. Dan di situ disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang efek maksiat. Itu luar biasa kepada kejiwaan. Sebagian salafus saleh mengatakan, aku mendapatkan cobaan datang dalam hidupku justru karena dosa yang pernah aku lakukan 40 tahun yang lalu. Orang bodoh kalau menganggap bahwasanya dosanya tidak akan berefek pada dirinya. Kecuali Allah SWT menginginkan yang lain. Tapi sistem yang Allah ciptakan, setiap orang berbuat akan ada hukuman, ada konsekuensi hukum. Gitu kan. Kadang-kadang kita sudah taubat pun dibersihkan bekasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, tidakkah engkau tahu hai muslim bahwasanya Nabi Ayyub alaihissalam dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cobaan penyakitnya justru karena seorang masyarakat atau warganya atau kaumnya meminta pertolongan agar ditolong dari orang yang zalim lalu beliau menolaknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan cobaannya. Kita harus sadar teman-teman sekalian, sebagian salafus salih kalau tercium bau busuk saja maka dia langsung istighfar kepada Allah. Misal dia lewat di sebuah tempat dia cium bau busuk, kenapa Allah sampaikan ke hidungnya itu? Atau apa saja, mereka sangat peka. Nabi Daud alaihissalam itu pernah diuji oleh Allah SWT, dilemparkan bangkai di depan singgasananya. Langsung Nabi Daud alaihissalam berdiri ruku kepada Allah. Hadap kiblat langsung ruku. Beristighfar, bertobat kepada Allah. Sampai Jibril datang dan mengatakan, sungguhnya Tuhanmu sedang mengujimu saja. Dia pikir ada dosa. Maka dia ruku, tidak angkat kepalanya sampai masalah itu. Nabi Nuh alaihissalam waktu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu min ahli. Waktu anaknya tenggelam, ya, kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, ya Allah, innahu min ahli. Ini anak ini keluarga aku. Maksudnya tolonglah ya Allah, jangan buat dia tenggelam. Dia sangat sayang sama anaknya. Lalu Allah mengatakan, innahu laisa min ahli. Dia bukan keluargamu lagi. Innahu amalun ghairu salih. Dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya. Dan Allah mengatakan, wa inni u'iduka an takuna minal jahilin. Dan aku tidak ingin hai Nuh kau menjadi orang yang jahil. Tidak faham masalah seperti ini. Dia bukan lagi keluargamu. Yang membuat dia status anak adalah aku. Yang membuat kau sebagai status ayah adalah aku. Sekarang dia meninggal dalam keadaan kufur kepadaku. Maka bukan urusanmu lagi. Maka dikatakan Nabi Nuh alaihissalam saking takutnya kepada Allah, tidak berani berdoa mengangkat wajahnya ke langit selama 40 tahun. Sudah kejadian tersebut. Mereka sangat peka dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kita merasa aman dari makarnya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghukum kita setiap saat. Maka harus berbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh sembarangan ini. Ya. Banyak orang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga akhirnya mereka memberikan kesaksian-kesaksian palsu dan akhirnya mengganggu orang lain, ya, merusak hubungan dengan orang lain. Selanjutnya hadis nomor 1200 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, La tajuzu syahadatu badawiyyin ala sahibi karya. Tidak diterima kesaksian seorang nomad atau badui terhadap seorang penduduk kota. Diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah. Abu Daud meriwayatkan jadi 3 halaman 306, Ibnu Majah jadi 2 halaman 793 dan hadis ini hadis sahih. Tidak diterima kesaksian seorang badui terhadap seorang penduduk kota dirincikan oleh para ulama. Yang dimaksud adalah kalau orang badui ini tidak faham apa-apa. Misal ada seseorang dari kota. Atau kita misalnya di Jakarta ini punya tanah. Tanah ini punya kita. Dan ada yang mengklaim juga itu tanah dia. Datanglah
surat segala macam palsu. Lalu kita butuh saksi, nggak ada saksi. Kita carilah orang dari kampung misalnya, tidak ngerti Jakarta sama sekali. Ini tanah punya saya. Nanti kau jadi saksi ya. Ini bukti-buktinya, surat-suratnya ada semua. Dia tidak ngerti, dia tidak tahu. Maka dia tidak boleh di sini dipanggil. Walaupun dia mengatakan, oh ya saya sudah baca, saya sudah pastikan. Tidak bisa. Ya. Makna yang lebih pekah lagi dalam masalah ini adalah, kemungkinan adalah karena kejahilannya orang Badui ini. Umumnya orang Badui adalah orang dari pedalaman yang tidak mengerti sama sekali tentang kondisi kota. Itu yang dimaksudkan di sini. Selanjutnya hadis nomor 1201 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah berkhutbah seraya berkata, inna unasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna wahya qad inqata wa innama nu'akhidukum al-ana bima dhahara lana min a'malikum. Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 3 halaman 222. Terjemahannya, sesungguhnya beberapa orang dahulu dinyatakan dengan berdasarkan wahyu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya saat ini wahyu telah terputus dan sesungguhnya kami sekarang menghukumi kalian berdasarkan perbuatan kalian yang tampak dari kami. Hadis ini dimaksudkan oleh Umar radhiyallahu anhu adalah dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami enggak kesulitan untuk menghakimi orang. Karena Nabi SAW masih hidup. Dan langsung wahyu yang putuskan. Kalau ada yang ribut antara dua orang, Nabi SAW bisa dapat wahyu langsung. Allah mengatakan si fulan yang salah. Maka Nabi SAW hakimi, selesai. Itu di zaman dulu. Tapi sekarang wahyu sudah terputus. Sudah selesai. Wahyu sudah sempurna. Gak ada lagi. Kasus-kasus secara pribadi ini kalau terjadi, kita udah gak bisa tebak, mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Maka Umar mengeluarkan sebuah kaidah penting. Maka kami hanya menghakimi kalian apa yang terlihat saja. Artinya, kalaupun kami memberikan kesaksian atau kami menjadi hakim, maka tugas kami hanya mengumpulkan argumentasi, mana yang kuat itu yang kami hakimi. Makna daripada kalimat ini juga diambil atau sejalan dengan hadis Nabi SAW yang kita pelajari pada saat membahas bab peradilan. Yang kata Nabi SAW, siapapun di antara kalian yang aku berikan hak saudaranya muslim, dan dia tahu itu adalah bukan haknya, maka sesungguhnya dia telah aku berikan potongan dari api neraka. Maksudnya segera dia kembalikan haknya itu. Karena kalau dia tahu itu tidak benar, jangan dia makan dan ambil. Mirip dengan perkataan Umar radhiyallahu anhu di sini, maksudnya kami sekarang menghakimi kalian yang datang kepada kami hanya betul-betul apa yang terlihat saja. Dan itu tugas kita dalam agama Islam. Kita cuma menghakimi apa yang terlihat di depan mata kita. Ingat teman-teman, sebuah wasiat penting. Setiap kali kita punya peluang ya, untuk tidak tahu keadaan orang lain, maka bersyukurlah. Jangan sengaja masuk ke zona orang lain. Makin kita tidak tahu, makin bagus. Karena kalau kita cari tahu banyak tentang orang, maka bisa saja kita menggabungkan antara negatif dan positifnya. Dan ini berbahaya buat kita. Karena kapan kita tahu negatifnya dan terjadi clash antara kita dengan dia, terbukalah pintu ghibah, pintu fitnah, ya, menyebarkan aib. Dan ini berbahaya sekali. Oleh karena itu teman-teman, termasuk hadis yang harus kita praktikkan adalah min husni. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Atau tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Saya sudah ajarkan itu hari ya. Teman-teman saya sudah berbagi. Kalau kita bertanya, tanyalah kalau memang ada hajat. Kalau kita menjawab, jawab sesuai pertanyaan. Itu kaidah sederhana. Jadi kalau kita perlu tanya, di sebelah kita ada orang bajunya bagus. Kita mau tahu memang dia baju ini beli di mana. Baru kita tanya. Kalau enggak usah. Jangan semua orang di majelis ditanya, kamu beli baju di mana, kamu beli kopi di mana, kamu beli sendal di mana, kamu beli celana di mana. Ini enggak perlu, untuk apa? Atau kenapa kau pakai baju merah, kenapa kau pakai baju biru, kenapa kau pakai baju coklat. Manfaatnya apa buat kita? Bertanya sesuatu yang berhubungan sama orang kalau kita perlu saja. Ada hajatnya. Enggak ada jangan ditanya. Enggak usah tanya. Kita bertamu ke rumah orang, tujuan kita apa? Bertamu. Enggak usah tanya segala macam hal. Sofanya lah, meja makannya lah, segala macam enggak perlu. Kecuali memang ada hajat. Kita memang mau beli, misalnya. Kita lihat bagus, ini bagus ya. Beli di mana? Saya pengen, misalnya.
Kalau tidak ada, nggak ada hajat, nggak usah. Gitu. Contoh, atau warna rumahnya, atau jenis pakaian yang dia pakai, kecuali terjadi pelanggaran agama. Ada hal-hal yang memang udur menyebabkan itu, silahkan. Kalau enggak, nggak usah. Begitu juga pada saat kita ditanya, jawab sesuai pertanyaan saja. Mau kemana? Mau ke masjid. Terus selesai. Nanti kalau ditanya, masjid mana? Baru jawab lagi, Blok M. Ada apa di sana? Ada taklim. Jadi tidak usah satu pertanyaan orang, kita jawab 10. Bisa saja dari 10 itu mungkin ada 3 atau 4 yang salah. Kan jadi masalah lain buat kita. Ini semua masuk dalam masalah seperti ini. Jadi kita menghakimi orang yang zahir saja. Dan caranya juga kita jangan buka pintu itu. Jangan terlalu banyak bertanya sehingga kita banyak tahu tentang keadaan orang. Atau kalau kita ditanya jawab sesuai dengan pertanyaan saja. Jelas enggak ini? Alhamdulillah. Ramadan orang tidak bisa bohong. Jadi insya Allah jujur. Batal puasanya kalau bohong. Nah, karena kata Nabi SAW, siapa yang tidak meninggalkan dusta dan pernyataan dusta, tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan haus. Ya. Jadi sudah paham? Alhamdulillah. Allah jadi saksi. Selanjutnya, 1202. Masya Allah, sudah 1202 hadis ya Pak Yoyo. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, annahu adda syahadat az-zuri fi akbaril kabair. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Bukhari jilid 3 halaman 225, Imam Muslim jilid 1 halaman 91. Bahwasanya beliau SAW menggolongkan kesaksian palsu ke dalam kelompok dosa-dosa yang paling besar. Ini itu sudah saya jelaskan tadi ya. Dikarenakan rentetan kesaksian palsu ini banyak dosa-dosa besar yang lain. Ya. Dia bisa menerima sogokan maka haram, dia bisa berdusta dengan kesaksian palsunya. Kesaksian palsu sendiri itu juga dosa. Dia mendukung orang dalam kezaliman mengambil yang bukan haknya. Dia juga menzalimi orang yang diambil haknya. Hadis selanjutnya 1203 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajul tara asy-syams qala na'am qala ala mithliha fashhad aw dha'. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Adi dengan sanad yang lemah dan disahihkan oleh Al-Hakim, namun beliau keliru katanya. Jadi hadis ini dinukil di putnot nomor 2185 dengan istilah dhaif jiddan atau lemah sekali. Diriwayatkan Ibnu Adi di jilid 6 halaman 207, Al-Hakim jilid 4 halaman 98. Tentu Ibnu Hajar rahimahullah tidak menghakimi hadis ini. Karena beliau mengangkat saja hadis ini. Tetapi di sini dihakimi oleh Syekh Albani karena buku ini ditahqiq oleh beliau. Ya, atau ditelusuri oleh beliau rahimahumullah. Cuma memang hadis ini kalau kita lihat maknanya sejalan dengan hadis-hadis yang sahih. Tapi lafaz ini adalah lafaz yang lemah. Yaitu kata Nabi SAW pernah beliau bertanya kepada seorang sahabat, apakah kamu melihat matahari? Maka dia menjawab orang itu, iya. Kata Nabi SAW, bersaksilah sebagaimana engkau melihat matahari atau tinggalkanlah atau jangan bersaksi. Jadi ini lafaz seperti ini hadisnya lemah. Tidak bisa diterima tentunya karena lemah sekali. Tetapi secara makna ya sejalan dengan yang sebelumnya. Ancaman-ancaman untuk berikan kesaksian. Jadi seakan-akan Nabi bilang kalau sudah di depan matamu seperti kau lihat ke kasus itu seperti lihat matahari. Terang benderang. Tahu benar mana yang benar mana yang salah. Saksikan. Kalau tidak tinggalkan. Jadi ini sejalan dengan hadis-hadis yang lain secara makna. Ya. Walaupun hadis ini secara letter-let atau harfiah kita tidak terima di sini atau tidak diterima oleh para ulama karena lemahnya. 1204 dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qada biyaminin wa syahidin. Bahwasanya Rasulullah SAW telah memutuskan perkara berdasarkan sumpah juga seorang saksi. Hadis ini riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Imam Muslim jilid 3 halaman 1337, Abu Daud jilid 3 halaman 308, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra jilid 3 halaman 490. Hadis ini juga sejalan dengan hadis yang setelahnya, satu jalur riwayat, saya bacakan dulu, 1205 dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang semisal dengannya
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Abu Dawud diriwayatkan jilid 3 halaman 309, Tirmidzi jilid 3 halaman 627, Ibnu Hibban jilid 11 halaman 462. Hadits ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam dengan sanad sahih ini memberikan hukum dengan sumpah dan juga saksi. Artinya tidak cukup dengan sumpah saja. Kalau orang mengatakan demi Allah saya tahu dia melakukan ini, baik, siapa saksimu? Ya, harus tetap didatangkan saksi. Kecuali kejadian yang pernah kita jelaskan masalah hukum li'an. Masih ingat nggak li'an? Hah? Apa itu? Saling melaknat antara suami istri. Ya, itu tidak butuh saksi. Tapi kalau kita misalnya naudzubillah menuduh seseorang berzina, tidak bisa diterima begitu saja. Walaupun kita sumpah demi Allah saya lihat di hotel, demi Allah misalnya saya pegawai hotel, nggak cukup. Siapa saksi? Maka datangkan saksi-saksi, gitu kan? Kalau didatangkan bukti ini CCTV-nya, siapa yang menyaksikan CCTV itu? Yang jaga siapa? Security ini, panggil dia. Saya jadi saksi enggak? Gitu. Jadi harus begitu. Maka semua ini harus ada saksi. Kalau kita tidak datangkan saksi, maka kita yang kena hukuman. Kecuali suami istri. Kalau naudzubillah suami atau istri pulang ke rumah dapatin pasangannya berselingkuh, naudzubillah zina sama orang lain, maka pada saat itulah dia boleh berikan kesaksian di hakim kalau pasangannya melakukan perbuatan perselingkuhan walaupun tidak ada saksinya. Tapi selain daripada itu hadits ini berlaku. Yaitu datangkan sumpah dan juga saksi. Jadi saksi itu disumpah memang. Sumpah demi Allah saya benar misalnya. Ya, dan saya tidak berbohong dengan sumpah ini. Wa na'udzubillah. Ya. Jadi teman-teman, kalau orang bisa menghindari kesaksian ini, apalagi kalau dia pada saat ragu lebih baik. Tapi kalau dia sudah jelas tahu ini kebenaran, justru kalau dia tidak berikan kesaksian malah akan terzalimi orang itu, maka itu bagus, tidak ada masalah. Jadi ini harus kita pekah dalam memahami poin-poin seperti ini. Selanjutnya, bab nomor 2 di sini. Bab pertama tadi masalah persaksian, yang kedua di sini tuntutan perkara dan bukti. Hadis selanjutnya di sini atau hadis pertama dalam bab kita ini, hadis nomor 1206 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum, walakinnal yamina 'alal mudda'a 'alaihi." Kalau sekiranya manusia diberi keinginannya disebabkan sekedar klaim saja, atau klaim mereka, niscaya setiap orang mengklaim darah dan harta orang lain. Akan tetapi sumpah itu adalah kewajiban bagi terdakwah. Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari jilid 6 halaman 43 dan Imam Muslim jilid 3 halaman 1336. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi dengan sanad sahih, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ini kaidah penting dalam syariat kita. Bukti itu adalah kewajiban bagi penuntut. Kita mau tuntut orang, datangkan bukti-buktinya. Ini semua. Dan sumpah itu adalah kewajiban bagi yang mengingkari. Ya, hadits ini riwayat Bukhari jadi 10 halaman 252. Baik, ini kaidah pentingnya yang ulama jadikan dalam setiap peradilan Islam. Ya, siapapun yang menuduh orang lain, dia harus datangkan bukti-bukti. Dan siapapun yang tertuduh, supaya dia lepas, dia bersumpah. Ya. Dan ini ya, sekali lagi kaidah yang diambil oleh para ulama dalam setiap perkara yang sedang ada. Kalau bukti-bukti sudah jelas, maka supaya selamat orang yang satu, dia harus bersumpah. Dan itu teman-teman bab sumpahnya sendiri. Ya, bab sendiri. Artinya kalau ada orang berani bersumpah atas nama Allah, dia tidak melakukan atau dia tidak tahu, padahal dia lakukan dan dia tahu, maka ini berarti dia sudah mewakilkan hukumannya kepada Sang Pencipta Allah. Dan ini berat sekali. Ya, naudzubillah. Tentu kalau orang pernah lakukan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau tidak ini malah seperti dia menantang Allah. Kalau manusia masih bisa paling cacian dia, paling mungkin kalaupun ada orang mukul, mungkin kalau ada emosi selesai habis itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ini berat. Karena siksaannya Allah sangat berat.
pasti lebih berat daripada perbuatan yang kita lakukan. Ada orang kadang-kadang mencuri 10.000 rupiah. Dia tidak sadar hukumannya Allah akan dia keluarkan uang 1 juta atau 5 juta bayar rumah sakit karena pernah curi 10.000 saja. Mungkin dia hanya sekedar ambil sepotong roti. Tapi Allah buat dia sakit sebulan. Dia tidak sadar dengan masalah itu. Jadi nggak boleh kita merasa aman dengan makarnya Allah SWT. Karena Allah sangat berat siksaannya walaupun rahmatnya luas. Tapi rahmatnya luas kepada orang-orang yang mau taubat dan mengembalikan seluruh hak-hak manusia kalaupun ada. Serta juga dia berjanji tidak akan mengulangi masalah itu. Hadis selanjutnya 1207 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam arada ala qaumin al-yamin fa asra'u fa amara an yushama bainahum fil yamin ayyuhum yahlif. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari jadi 3 halaman 234 yang terjemahannya bahwasanya Nabi SAW menawarkan sumpah kepada satu kaum maka mereka pun bergegas maka beliau memerintahkan agar dilakukan undian di antara mereka dalam masalah sumpah itu untuk menentukan siapa di antara mereka yang bersumpah terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang diminta oleh pemerintah seperti ini Rasulullah SAW minta kepada para sahabat. Ini ada masalah kasus nih. Siapa yang mau bersumpah untuk membela si fulan misalnya. Maka dia berikan kesaksian. Saya saksi dan saya sumpah misal. Maka itu para sahabat berlumba-lumba untuk melakukan perbuatan tersebut. Kalau terjadi perlumba-lumbaan, maksudnya banyak orang yang memberikan kesumpahnya dan kesaksiannya, maka di sini diundi. Siapa kira-kira di antara mereka yang paling layak untuk menjadi saksi dalam masalah. Hadis selanjutnya nomor 1208 dari Abu Umamah Al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 1 halaman 122. Terjemahannya bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya demi Allah punya aku padahal bukan punya dia, maka sungguh Allah telah mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan surga atasnya. Lalu seorang laki-laki bertanya, sekalipun itu sesuatu yang sangat sepele, wahai Rasulullah, maka Nabi SAW mengatakan sekalipun hanya satu dahan dari pohon arak. Tahu pohon arak ya? Arak ini bukan arak minuman keras ya. Pohon arak ini pohon yang biasa dipetik darinya dahannya menjadi siwak. Itu namanya pohon arak. Jadi pohon tersendiri. Jadi biasanya rantingnya kecil-kecil gitu. Itulah yang hanya dipotong oleh orang-orang, lalu dipotong-potong kecil lagi untuk menjadi siwak. Maka disilakan dengan itu. Nabi SAW mengingatkan di sini dengan sangat tegas. Siapa yang coba-coba, baik menjadi saksi atau orang yang menuntut di sini, atau pendukung apalah sifatnya untuk mengambil sesuatu yang bukan hak, maka semua kena hukum satu, yaitu mereka diharamkan dari surga dan pasti dimasukkan ke dalam neraka. Ini berat tentunya. Dalam hadis ini digabungkan antara diharamkan dari surga dan dimasukkan dalam neraka. Maka berarti bisa bermakna dia tidak akan masuk surga. Ya. Karena memang dia diharamkan dari surga. Ya. Ini ancaman yang sangat tegas bagi siapapun yang mengambil hak seseorang, terutama muslim, maka dia harus segera mengembalikan. Ini sudah berapa kali saya ingatkan teman-teman. Kalau misalnya kita pernah kerja di kantor, mengambil pulpen, mengambil kertas, mengambil apa saja, selama itu fasilitas kantor tidak boleh kembalikan. Bukan hak kita kembalikan. Apapun yang bukan hak kita jangan dipakai. Termasuk teman-teman kalau kita pernah memberikan sesuatu pada orang. Kita pernah menghadiahkan mobil, motor, handphone, apalah. Udah. Kalau sudah kita hadiahkan ke orang, peluru itu kalau sudah dilepas tidak ditarik lagi. Istilah ulama begitu, kalau sedekah, jangan sudah keluarkan. Baru itu sudah jadi hak dia. Kita nggak boleh lagi pakai sembarangan, harus dengan izin dia.
Apalagi mengambilkan tuh dulu itu dari saya, udah nggak masalah. Kalau kita main ambil saja kembali, nggak bisa. Kata Nabi SAW, siapa yang menarik kembali sedekahnya, seperti orang yang menelan kembali muntahnya. Na'udzubillah. Ini ancaman yang sangat besar. Oleh karena itu tetap saja, kalau itu sudah dari kita pun kita berikan ke orang, sudah tidak boleh kita ambil. Apalagi dasarnya bukan hak kita. Jadi harus hati-hati teman-teman. Peka sekali dalam masalah seperti ini. Fasilitas kantor, tanyakan baik-baik. Fasilitas kantor ini saya bisa pakai untuk apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Saya boleh nggak mobil ini atau motor ini saya pakai kalau hari Sabtu atau Ahad saya antar istri anak saya jalan-jalan. Oh nggak boleh, ini mobil dinas. Ya sudah, tak usah dipakai. Pakai kendaraan umum, nggak masalah. Ya. Tapi kalau dia bilang, oh nggak masalah, selama memang Anda pakai silakan. Termasuk juga di sini kita harus jaga sebagai amanah. Jangan kita kembalikan mobil rusak. Ya. Kita terima baik, kita kembalikan baik. Ini urusan kita sama Allah SWT. Karena banyak orang aneh ya. Kontrak rumah orang dirusak, mobil orang disewa dirusak. Kenapa? Karena bukan punya saya. Tinggal tunggu waktu. Nanti barang antum juga diperlakukan hal yang sama orang lain. Ya. Hari ini antum rusak mobil orang, besok mobil antum dirusak orang lain. Ya sudah begitu. Hari ini antum tipu orang, besok antum ditipu sama orang. Tidak akan bisa luput, tidak bisa kita lari dari itu. Selanjutnya, tentu di sini bahasan Nabi SAW, walaupun hanya dahan dari pohon arak, maksudnya dahan yang kecil. Dan arak ini pohon siwak murah sekali. Karena siwak orang jual 1 real, 2 real, murah. Gitu. Dan mudah didapat. Pohon-pohon arak itu di Timur Tengah banyak sekali. Maka walaupun hanya siwak kita temukan bukan punya kita, kayu saja, dan kita pakai hanya untuk bersihkan gigi, tetap sama. Tidak boleh sama sekali kita menggunakannya. Jangan masukkan sesuatu yang haram. Tidak jelas, jangan. Ya. Hadis selanjutnya 1209 dari Al-Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, man halafa ala yaminin yaqtati' biha ma lam ri'im muslim huwa fiha fajir laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari jilid 3 halaman 159 dan 188, juga Imam Muslim jilid 1 halaman 122. Artinya barang siapa yang bersumpah dengan satu sumpah yang dengannya dia dapat merampas harta seorang muslim, di mana dia berdusta dalam sumpahnya itu, niscaya dia menjumpai Allah dalam keadaan dia murka kepadanya. Ya teman-teman, jangan dianggap remeh kalimat Allah murka kepadanya. Mungkin kita bayangkan hanya seperti, maaf, tidak disamakan sama makhluk, tapi orang mengatakan, mungkin kalau atasan saya marah ya sudah gak masalah lah. Paling saya bisa nanti minta maaf, selesai. Bukan begitu. Allah SWT itu tidak murka. Ya, Allah itu mendahulukan rahmatnya, kasih sayangnya. Tapi kapan Allah murka, maka luar biasa. Makanya Allah mengatakan, inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksaan Allah itu menyakitkan dan sangat keras. Ya. Kalau sudah Allah dengan ingat peringatan, dia nggak mau engah, Allah datangkan sekalian yang menyakitkan. Ya, dan dia tidak bisa mampu untuk menampung itu. Sebagaimana juga Allah sangat sayang dengan orang-orang yang bertakwa, orang yang patuh. Allah berikan rahmat yang luas kepada dia. Ini teman-teman, dari hadis ini tidak boleh sama sekali kita mengambil hak seorang muslim. Non-muslim juga tidak boleh ya. Tapi kalau dia mengambil haknya muslim lebih berat. Ya, lebih berat hukumannya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis selanjutnya nomor 1210 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna rajulaini ikhtasama sallallahu alaihi wasallam fi dabbah wa laysa liwahidin minhuma bayyinah faqadha biha Rasulullah SAW bainahuma nisfain. Hadis ini riwayat Ahmad jilid 4 halaman 402, Abu Dawud jilid 3 halaman 310 dan An-Nasai jilid 8 halaman 248. Bahwasanya ada 2 orang laki-laki bersengketa tentang seekor binatang ternak. Kedua-duanya tentu di sini maksudnya bersengketa di hadapan Nabi SAW ya. Ada terjemahan yang lewat di situ. Karena dalam bahasa Arab anna rajulaini ikhtasama,
bahwasanya dua orang laki-laki bersengketa, terus ada sallallahu alaihi wasallam fi dabba, maksudnya di hadapan Nabi SAW tentang seekor binatang ternak. Kedua-duanya tidak mempunyai bukti, maka Rasulullah SAW memutuskan binatang itu dibagi dua di antara mereka berdua. Jadi ini maksudnya bentuk keadilan ya. Kalau ada domba liar atau kambing hutan atau sapi hutan lewat, ada dua orang sedang memburunya. Lalu kemudian dua-duanya mengklaim milik dia. Pas sudah ketangkap, yang satu mengatakan tidak, saya lebih dulu menangkapnya. Yang satu mengatakan saya dulu menangkapnya. Mana buktinya? Ada saksi kan? Gak ada, ya sudah. Berarti binatang ini dibagi dua, belah, sembelih dibagi dua, ambil masing-masing. Tapi kalau salah satunya punya bukti dan buktinya kuat, maka tentu diberikan kepada dia. Hadis 1211 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man halafa ala mimbari hadha biyaminin athimah tabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bersumpah di atas mimbarku ini dengan sumpah dosa, niscaya dia menempati tempat duduknya dari neraka. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai juga dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Imam Ahmad sebutkan di jilid 3 halaman 344, Abu Dawud jilid 3 halaman 221, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra jilid 3 halaman 491, dan Ibnu Hibban jilid 10 halaman 210. Hadis ini menjelaskan tentang masalah mulianya mimbar Nabi SAW, dan sebenarnya yang beliau inginkan di sini adalah jangan sampai nanti sepeninggalku ada orang-orang yang datang kemudian hanya karena mengejar dunia lalu dia bersumpah di atas mimbarku ini. Jadi seakan-akan Nabi SAW melarang orang bersumpah di atas mimbar hanya untuk memastikan bahwasanya ini barang dia atau itu barang dia. Sementara memang bukan barang dia masalah itu. Maka di sini ancamannya adalah dia akan masuk ke dalam api neraka. Tinggal 3 buah atau 4 buah hadis teman-teman sekalian. Hadis ini setelahnya adalah hadis yang sangat tegas sekali dari Nabi SAW. Dan hadis ini sudah pernah kita bahas sebenarnya di kajian dosa-dosa besar di Rabu malam. Cuma saya tidak teringat sekarang dosa besar yang keberapa. Tapi kita baca kembali hadis nomor 12 atau 1212. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, wa la yanzuru ilaihim, wa la yuzakkihim, wa lahum 'adzabun 'alim. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibn as-sabil, wa rajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'da al-'asr, فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يؤته منها لم يفي. Terjemahannya, kata Nabi SAW, ada 3 macam manusia yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat kelak, tidak melihat mereka, dan tidak akan mensucikan mereka. Ini sudah pernah kita jelaskan di bab dosa besar ya. Makna Allah tidak akan bicara, kalau kita rasionalkan, kalau kita diundang di satu ruangan atau di satu rumah, semua orang diajak ngomong sama pemilik rumah, kecuali kita. Kita merasa nggak nyaman sekali. Tidak melihat mereka, tidak mau tahu keadaan mereka. Mau selamat, mau enggak, dan tidak mensucikan mereka, maksudnya di timbangan amal. Ya, artinya ada orang timbangan dosanya lebih berat, tapi Allah kesian dia dimaafkan. Ya, ada 3 golongan tidak seperti itu. Serta ditambah lagi mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi ancamannya sampai 4. Yaitu yang pertama, seseorang yang mempunyai kelebihan air di suatu padang tandus, yang mana dia mencegah manfaatnya dari para musafir. Jadi artinya, kita anggaplah ini mungkin perumpamaan Nabi SAW, kalau orang punya di padang pasir, dia temukan mata air, lalu dia buat sumur, ada orang lewat, tidak boleh semua minum. Kalau sekarang kejadiannya misalnya, orang semua mati air, tidak ada air sama sekali. Allah mudahkan di halaman kita ada sumur. Ya.
Maka sini tidak boleh kita tahan orang. Karena dasarnya mata air itu sumur itu milik Allah Subhanahu wa taala walaupun di rumah kita. Walaupun kita yang membuat ya bangunan sumurnya, tapi mata air milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang butuh, buka pintu kita, kasih kepada orang air itu. Ya. Karena memang ini ada ancaman secara khusus ya. Kalau orang memiliki air dan orang-orang pada membutuhkan, kemudian dia menahannya. Tentu kalau orang tidak ada hajat, ya tidak apa-apa. Tapi kalau orang lagi ada hajat ya, saya pernah lihat di salah satu rumah kerabat dulu waktu itu di Surabaya, itu subhanallah hampir seluruh tangganya nggak punya air. Tapi dia Allah mudahkan ada sumur. Maka dia pun berbagi dengan para tetangganya. Ini sangat baik. Ya. Yang kedua, jadi kalau ada orang sengaja nahan air itu, bisa kena tadi ancaman. Yang kedua, orang yang hendak menjual suatu barang kepada orang lain sesudah asar, lalu dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia benar-benar telah mengambilnya dengan harga sekian dan sekian. Lalu dia sang pembeli mempercayainya, padahal dia, maksudnya sang penjual, tidak seperti itu, yakni berdusta. Ya, jadi ini khusus untuk masalah para pedagang. Mereka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kita dagang teman-teman, kita tidak punya kewajiban sebutin modal. Kalau orang nawar, saya mau beli baju itu berapa? 40.000. Baiklah, saya tawar 30.000. Oh belum bisa. Saya cuma bisa jual 35.000. Tidak usah bilang, demi Allah belum sampai modalnya. Padahal sebenarnya mungkin sudah untung 5.000 misalnya. Maka ini nggak boleh. Ya. Ini yang masuk dalam ancaman berat ini. Mereka menjual barang tapi bersumpah atas nama Allah dan sumpah palsu. Yang dimaksud di sini setelah asar, kata sebagian ulama, umumnya dari asar itu atau di waktu-waktu asar, pasar rame orang datangin. Gitu kan. Kita sekarang mungkin menjelang, kalau malam sekarang sudah ada penerangan lampu, malah lebih ramai. Orang dulu kalau malam tidak ada lagi pasar. Tapi sore biasanya yang ramai sore. Mereka belanja segala macam di sore hari. Maka itu sebab disebutkannya sesudah asar. Tapi ini tentu berlaku pada waktu kapan saja. Di pagi hari kalau ada orang menipu seperti ini juga sama. Di malam hari juga sama kalau kayak zaman kita sekarang. Ini yang kedua. Yang ketiga, seseorang yang bersumpah setia kepada seorang pemimpin yang mana tidaklah dia bersumpah setia melainkan karena kepentingan dunia. Jika pemimpin itu memberi sebagian darinya, maka dia menepati baiatnya atau janji setianya. Dan jika dia tidak memberinya sebagian dari dunia, maka orang itu tidak menepatinya. Hadits ini teman-teman atau potongan yang ketiga yang terakhir ini menjelaskan kepada kita perlunya seseorang muslim memberikan dukungannya kepada pemimpin muslim. Ya, tentu kita bicara, saya kalau bicara masalah kepemimpinan ini jangan hubungkan sama pilpres selalu. Ada hubungannya sama pilpres. Karena insya Allah dai yang berbahasa Inggris di negara Eropa dan Australia sana di Amerika akan menyampaikan hal yang sama. Dai-dai negara Arab akan sampaikan yang sama. Hadits yang sama, penjelasannya sama. Gitu kan. Cuma ada tambahan-tambahan yang lain. Begitu juga di Asia Tenggara, begitu juga di Afrika. Jadi tidak ada hubungannya sama pilpres. Tetapi termasuk sunnah Nabi SAW dan bagian dari syariat, kalau ada pemimpin yang terpilih, sudah terpilih, maka tugas kita memberikan dukungan. Gitu kan. Yang baik, ya dari dia kita dukung. Yang salah kita ingatkan. Itu yang terjadi pada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pada saat terjadi perselisihan antara Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu majma'in dengan Yazid bin Muawiyah. Dua-dua menjadi khalifah. Jadi waktu itu umat Islam punya dua khalifah. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ini ada di Mekah sama Hijaz ya. Madinah segala jazirah umumnya jazirah Arab ini. Kemudian Yazid ada di negeri Syam. Nah selama dua ini Abdullah bin Umar tidak mau ikut-ikutan. Kapan umat Islam sepakat di satu, maka dia baru berikan satu. Karena dua kepemimpinan, pecah wilayah Islam. Dengan izin Allah SWT terjadi takdir, bahwasanya Yazid kirim pasukan menyerang Abdullah bin Zubair di Mekah. Terjadilah peperangan di antara mereka, sampai Abdullah bin Zubair terbunuh. Waktu terbunuh, dan tidak ada lagi pemimpin kecuali satu orang,
maka Abdullah bin Umar baru mengirim baiatnya. Saya sekarang memberikan janji setia saya, selama tidak ada kemaksiatan saya akan mendukung itu. Gitu kan. Maka ini sebuah kaidah penting diambil oleh para ulama tentang bagaimana seorang muslim memberikan baiatnya. Baik dia mendapatkan pekerjaan atau urusan dunia atau tidak mendapatkan pekerjaan. Ya. Dalam hadis dikatakan siapa yang meninggal tidak ada di pundaknya baiat atau patuh pada pemimpin yang sudah ada, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ya. Sekali lagi ini hukum umum. Sampai hari kiamat akan seperti itu penjelasannya. Jadi bukan ditarik dalam keadaan kita sekarang. Dan ini golongan yang ketiga yang sangat berbahaya karena dia hanya sekedar dukung-dukung segala macam. Ya, begitu orang itu menjabat, pemimpin itu menjabat, dia berharap dikasih jabatan. Tidak ada jabatan maka dia memberontak. Ada jabatan maka dia janji setia atau berjalan dengan janjinya. Ini tidak benar semua. Karena kalau ada pemimpin itu memang untuk maslahat umum, bukan buat kita pribadi. Hadis selanjutnya 1213 dari Jabir radhiyallahu anhu, anna rajulaini ikhtasama fi naqah faqala kullu minhuma nutijat indi wa aqama bayyinah faqada biha Rasulullah SAW liman hiya fi yadihi. Bahwasanya ada dua orang, itu hadis ini diriwayatkan oleh Darul Qutni jilid 4 halaman 209. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani, tapi tentu Darul Qutni menerima hadis ini ya. Jadi ini masih pendapat ulama, bukan disepakati tentang kelemahannya. Bahwasanya ada dua orang laki-laki yang bersengketa seekor unta betina. Lalu masing-masing dari keduanya mengatakan unta ini dikembangbiakkan dalam pemeliharaanku. Dan keduanya pun saling mengemukakan bukti. Maka Rasulullah SAW memutuskan unta itu adalah milik orang yang unta itu ada di tangannya. Ya, jadi kebetulan dua orang ribut tentang masalah seekor unta. Unta ini dipegang si A sama si B. Ada di tempatnya si A. Si B datang mengklaim mengatakan ini unta saya. Si A mengatakan ini unta saya. Lalu masing-masing datangkan bukti. Buktinya adalah ini. Atau ada saksi. Tapi ternyata sama-sama kuat nih. Ya, bisa argumentasinya sama-sama kuat. Maka Nabi SAW memberikan kepada yang unta ada di rumahnya atau di tempatnya dia. Dan ini tentu perlu digarisbawahi kalimat dan masing-masing dari keduanya mengatakan unta ini dikembangbiakkan dalam pemeliharaanku dan keduanya saling mengukakan bukti. Ada bukti-bukti. Kalau salah satu tidak punya bukti, tentu yang punya bukti yang dimenangkan. Dua hadis yang terakhir adalah hadis nomor 1214 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raddal yamina ala talibil haqq. Bahwasanya Nabi SAW menolak sumpah seorang penuntut hak. Hadis ini diriwayatkan Darul Qutni dan keduanya dianggap memiliki kelemahan. Darul Qutni meriwayatkan di jilid 4 halaman 213. Ya. Tetapi hadis ini karena dilemahkan oleh umumnya ulama, maka tentu tidak dijadikan sebagai pegangan hukum ya. Bahwasanya Nabi SAW menolak sumpah seorang penuntut hak. Ya. Jadi penuntut hak memang sebenarnya kalau dalam hadis sahih tadi sebelumnya dia harus datangkan bukti. Sumpah ditekankan kepada orang yang ya, terdakwa atau yang dituduh. Terakhir hadisnya adalah 1215 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, "Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin masrura tabruqu asariru wajhi wa qala alam tara ila mujazzizin mudliji nazaran atau nazara anifan ila Zaid bin Haritha wa Usama bin Zaid faqala hadhihi al-aqdamu ba'daha min ba'd." Nabi SAW, itu hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari disebutkan jadi 8 halaman 195, Imam Muslim jadi 2 halaman 1082. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW suatu hari pernah menemuiku dengan gembira sekali. Dan saking gembiranya raut wajahnya berseri-seri. Lalu bertanya kepada Aisyah, tidakkah engkau lihat Mujazziz al-Mudriji? Ini nama orang ya. Nama seseorang ini. Bagian pegang buku, di garis bawahi tulis saja nama orang itu. Ya.
Orang ini Mujazziz al-Mudliji ini dia bisa mengetahui apakah ini ayah sama anak atau ibu sama anak, ya, itu dari telapak kakinya. Ada seperti itu subhanallah. Dia punya kemahiran. Allah SWT berikan dan Nabi SAW tidak pungkiri ilmu itu. Dia lihat kakinya, oh ini adik kakak, oh ini ibu sama ayah, gitu. Maka dia orang ini kebetulan masuk ke rumah Nabi SAW dan dia lihat ada dua orang, Zaid bin Haritha dengan anaknya Usama bin Zaid. Dua-duanya lagi tidur, gitu kan? Dua-duanya lagi tidur. Kebetulan Zaid ini adalah orang yang berkulit putih. Kulitnya bersih putih gitu ya. Karena orangnya bukan dari kalangan budak, tapi dia dulu adalah anak kepala suku yang sukunya berperang, kemudian kalah, lalu Zaid ini ditangkap oleh musuh, dijual di pasar perbudakan sampai akhirnya sampai ke Mekah, dibeli oleh Khadijah radhiyallahu anha, dan pada saat menikah dengan Nabi SAW dihadiahkanlah Zaid kepada Nabi SAW jadi budaknya Nabi. Lalu Nabi SAW bebaskan, bahkan sempat diangkat menjadi anak angkat. Ini kulit putih. Nah Nabi SAW nikahkan Zaid ini sama budak beliau yang pernah wanita berkulit hitam yang pernah mengasuh Nabi SAW. Tapi kulitnya hitam. Menikahlah sama Zaid. Nabi SAW suruh Zaid nikahi ini. Ini seperti ibu asuhku. Maka dinikahi oleh Zaid. Lahirlah Usama. Usama ini ikut kulit ibunya. Kulitnya hitam. Gitu kan? Jadi kalau jalan sama Zaid ayahnya, orang bimbang, ini ayah sama anak atau bukan? Seperti itulah. Dan itu menjadi rumor di tengah-tengah orang. Oh kayaknya ragu nih, mungkin bukan ayahnya, mungkin bukan anaknya, seperti itu. Sementara keduanya ini adalah kekasih Nabi SAW. Maka Nabi SAW waktu datang Mujazziz ini, Al-Mudliji, terkenal orang yang tepat dalam menerka telapak kaki. Dia masuk ke rumah Nabi SAW, ditemukan Zaid lagi tidur sama Usama. Ayah sama anak tidur. Lalu telapak kaki mereka menonjol keluar dari selimut. Yang satu hitam, yang satu putih. Maka kata Mujazziz, dua kaki ini, ya, kaki-kaki ini sebagiannya berasal dari sebagian yang lain. Maksudnya ini ayah sama anak ini. Maka berita itu membuat Nabi SAW gembira. Berarti tidak benar kalau ada yang mengatakan Zaid selingkuh atau istrinya yang ibu asuhnya Nabi SAW selingkuh. Di sini dimasukkan dalam bab persaksian adalah kesaksian orang yang Mujazziz al-Mudliji ini diterima oleh Nabi SAW. Karena memang bagi beliau adalah ini kebenaran. Dan dengan ini tertolaklah semua isu buruk tentang kedua orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.